Saudara, 3 orang dalam satu keluarga di Gubeng, Kertajaya, Surabaya, Jawa Timur meninggal dunia diduga akibat COVID-19. Pasca meninggalnya ayah, ibu, dan anak ini, warga satu kampung memilih isolasi mandiri. Warga kampung juga masih menunggu hasil rapid test massal yang digelar oleh Dinas Kesehatan Pemkot Surabaya. Pasca tersiar kabar meninggalnya 3 orang dalam satu keluarga, warga kampung Gubeng Kertajaya 9 Surabaya melakukan isolasi mandiri. Awalnya Gatot Suhardono meninggal pada Sabtu pekan lalu. Selang sehari, Debbie sang anak meninggal dunia bersama janin yang dikandungnya. Disusul 2 hari kemudian, istri Gatot pun meninggal dunia di rumah sakit yang sama, yakni Rumah Sakit Islam Jemur Sari. Menurut Ketua RT setempat, kematian satu keluarga ini membuat resah warga sehingga harus melakukan isolasi mandiri. Meski begitu, warga secara swadaya memberikan bantuan sembako kepada keluarga yang ditinggal 3 anggota keluarganya. Masyarakat resah, nggak tenang, terutama yang pas ini di Gang 9G-nya yang pas bersangkutan, yang pasti mereka nggak akan berani keluar karena merasa ketakutan, tidak nyaman gitu. Terus gang sebelahnya pun itu semua juga seperti itu. Jadi mereka sama-sama semua ketakutan karena kebingungan dan benar-benar apa memang ini nyun sewu maaf COVID atau apa, mereka rasa penasaran mereka itu jadi dilema gitu. Tetapi sampai dengan saat ini kami dari kelurahan belum menerima swab. Hasil swabnya positif atau negatif. Sehingga kami tidak berani mengatakan bahwa di sana yang meninggal itu adalah karena COVID, karena pada dasar kami kurang kuat. Namun demikian, warga yang ada di sana itu isolasi secara mandiri dan swadaya. Menanggapi kematian berturut-turut dalam satu keluarga, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam program Sapa Indonesia Pagi mengatakan keterbatasan ruangan dalam rumah menjadi penyebab penularan yang masif dalam satu keluarga. Saya khawatir sekali dari awal karena memang ada kemudian basis keluarga yang satu keluarga itu terkonfirmasi positif semua. Hal itu terutama terjadi di Surabaya. Bahkan ada satu keluarga yang akhirnya 4 anggota keluarga tidak tertolong semua. Karena memang tidak semua memiliki ruang yang cukup, kamar yang cukup untuk dijadikan isolasi secara mandiri. Saya beberapa kali menyampaikan, tidak semua warga kita memiliki rumah yang cukup luas, yang tiap warga, tiap anggota keluarga memiliki kamar sendiri. Saya memang dari awal sudah khawatir nanti ini akan menyebar ke anggota keluarga di dalam satu rumah itu. Warga yang resah akibat kasus ini kini menunggu hasil rapid test yang diadakan Rabu kemarin. Warga Gubeng Kertajaya Surabaya berharap pemerintah kota Surabaya segera menggelar tes swab massal di kampung tersebut. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Untuk mendengar langsung peristiwa kematian ayah, ibu, serta anak dalam satu keluarga di Gubeng Kertajaya, Surabaya, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan salah satu anak keluarga pasien meninggal terduga corona, Dea Winnie Pratiwi. Selamat malam, Mbak Dea. Malam. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini saya panggil Dea atau saya panggil Pertiwi? Dea. Dea aja. Oke, Dea, saya boleh dong diceritain sekali lagi sebenarnya kronologi ketika kemudian kakak Anda, ayah dan ibu kemudian mengalami sakit semua seperti apa? Jadi pada awalnya itu kan kakak posisi hamil 8 bulan memang. Kakak Anda ya? Iya, kakak yang pertama yang meninggal. Itu posisi hamil 8 bulan, terus kemudian kontrol kandungan di Rumah Sakit Muhammadiyah Ampel. Terus kemudian pulang dari situ, itu suaminya kakak itu langsung sakit. Oke. Itu suami kakak sakit selama 3 hari, tapi terus kemudian sembuh. Nah, setelah suami kakak sakit, itu langsung kakak saya yang kedua ikut ketularan sakit. Sebentar. Ketika kemudian kakak Anda yang hamil 8 bulan
pergi ke rumah sakit, lalu setelah itu suaminya merasa sakit, itu jaraknya berapa lama antara kunjungan ke rumah sakit dengan suami sakit? Langsung besoknya. Oh, langsung besoknya ya? Iya. Oke, kemudian kakak Anda yang lain ketularan? Iya, kakak saya yang lain ketularan. Terus setelah kakak saya yang kedua, baru kakak saya yang pertama yang hamil itu. Oke, kemudian? Kemudian setelah itu mama terus papa yang sakit. Jadi kayak beruntun memang satu rumah. Oke, yang kami tahu adalah bahwa sempat kakak Anda yang hamil 8 bulan sempat rapid test ya? Iya betul. Jadi tanggal 19 Mei itu memang dibawa ke rumah sakit Surara Harja, itu sempat di rapid test. Tapi hasil rapidnya itu non reaktif. Boleh kami tahu kenapa kemudian diputuskan waktu itu untuk melakukan rapid test? Apakah karena sudah sakit duluan? Iya, karena udah sakit duluan, jadi suruh rapid test juga. Jadi hasilnya tidak reaktif ya? Iya, non reaktif. Lalu? Kemudian disuruh pulang rawat jalan. Tapi di rumah pun itu juga keadaannya nggak semakin membaik, gitu, tambah semakin sesak nafas. Oke, lalu? Kemudian tanggal 25-nya itu akhirnya saya larikan ke rumah sakit PHC. Terus kemudian dari PHC disuruh pulang aja ke rumah, bisa rawat jalan seperti itu. Terus tanggal 26-nya tuh sudah nggak kuat lagi, kakak minta ke rumah sakit lagi. Akhirnya saya larikan lagi ke PHC, itu tanggal 26. Terus dini harinya itu dinyatakan sama PHC gagal nafas. Kemudian langsung dipasang alat ventilator, tapi posisinya janin yang ada di kandungan itu sudah nggak ada detak jantungnya. Oke, ini pada hari yang sama ya, pada hari Selasa tanggal 26 Mei, betul? Masuk IGD itu 26 sore, kemudian gagal nafasnya itu dini harinya. 27 dini hari ya? Betul, iya. Gagal napas, dipasangi ventilator, kemudian dicek bahwa bayi dalam kandungan, usia kandungan 8 bulan sudah tidak berdetak jantung? Iya, betul. Oke, lalu seperti apa? Kemudian, tapi pada saat itu dokter nggak berani mengeluarkan janinnya dulu karena kondisi kakak masih kritis gitu. Lalu? Kemudian tanggal 28-nya itu ditelepon dari pihak puskesmas menyatakan bahwa Debbie sudah di-swab dan hasilnya positif. Siapa yang sudah di-swab? Debbie. Jadi kakak saya ternyata di-swab di rumah sakit. Oke, jadi kakak Anda sudah di-swab dan ternyata positif ya? Itu ketahuan hasilnya tanggal 28? Iya, betul. Selanjutnya? Kemudian tanggal 29-nya itu papa saya sama mama saya dilarikan ke RSI Jemur Sari. Itu, terus kemudian kan di rapid sama di foto toraks itu. Rapidnya reaktif dan fotonya itu memang di paru-parunya itu ada bercak putih-putihnya gitu. Ini ayah dan ibu Anda, dua-duanya? Iya, dua-duanya. Kemudian? Kemudian akhirnya dijadikan satu kamar di ruang isolasi. Itu tanggal 29 kan masuk. Terus besok paginya tanggal 30 pagi jam 7:30 itu papa sudah meninggal dunia. Jadi Jumat 29 masuk rumah sakit Islam Jemur Sari, Sabtu tanggal 30 meninggal ayah? Iya. Dalam kondisi belum di-swab? Belum, hanya di rapid sama di foto toraks aja. Oke, rapid reaktif, toraks menunjukkan bercak putih ya? Iya. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Terus kemudian semakin hari itu memang kondisinya mama semakin menurun kalau menurut dari dokter sama perawatnya gitu. Jadi tanggal 2 Juni jam 14.30 itu dinyatakan mama meninggal dunia. Yang ibu meninggal Selasa tanggal 2 Iya, tanggal Juni ya? Iya. Lalu kakak Anda? Kalau kakak itu tanggal 31-nya, 31 dini hari. Oke, kakak meninggal tanggal 31. Jadi kalau boleh kemudian saya urutkan begitu, ayah meninggal tanggal 30 bulan Mei, kemudian kakak meninggal tanggal 31 bulan Mei, ibu Anda meninggal tanggal 2 Juni ya? Iya, betul. Oke, lalu boleh diceritakan tidak apa yang saat ini Anda dan keluarga lain rasakan? Apakah merasakan gejala-gejala yang serupa atau tidak, Dea?
Sebetulnya saya 2 hari lalu itu memang sesak nafas sama batuk. Tapi terus kemudian sudah dikasih resep dari dokter juga. Jadi alhamdulillah sekarang mendingan gitu. Posisinya sekarang suami almarhumah sama anak yang pertama umur 17 bulan itu rapidnya memang reaktif. Oke. Jadi sudah diisolasi mandiri. Kakak saya yang nomor 2 itu juga rapidnya reaktif, jadi juga sama-sama isolasi mandiri gitu. Oke, yang kami tahu memang belum ada swab untuk anggota keluarga lain ya? Sudah. Oh sudah? Iya, yang kakak sama ponaan sama Mas Ipak sudah di swab, cuma hasilnya belum keluar. Anda sendiri? Sedangkan saya baru tadi pagi swab. Oke, nanti saya akan tanyakan lebih lanjut apa reaksi dari pemerintah kota atau mungkin juga pemerintah provinsi. Kami juga akan terus mencoba menghubungi tokoh-tokoh yang mungkin bisa kami hubungi untuk meminta penjelasan soal apa yang terjadi di Gubeng ini. Dia jangan kemana-mana, saya akan berbicara lagi dengan Anda sesaat lagi. Saudara tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.